Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Tentu saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak ya. Dan semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu sehingga Ananda semuanya siswa-siswi kami SMA Islam Anijam bisa melaksanakan pembelajaran daring ini lagi di semester 2 ini dengan sebaik-baiknya. Masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Anijam Medan. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan pembelajaran kita di semester 2 ini di bab yang kelima ya. Setelah 4 bab kemarin kita selesaikan, kita masuk bab yang kelima, yaitu membuat kesepakatan melalui negosiasi. Di halaman, kalau di buku di halaman 149, silakan Ananda buka ya bukunya, buku paketnya di halaman 149. Tentu Ananda pernah melakukan negosiasi ya, baik itu dengan orang tua, dengan guru, dengan teman ya. Artinya negosiasi ataupun bahasa sederhananya disebut dengan nego ya, itu adalah mengungkapkan keinginan kita kepada orang lain ya, apabila keinginan kita itu berbeda ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas ya apa itu sebenarnya negosiasi. Pasti Ananda semua sudah pernah melakukannya. Sebelumnya kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Ananda diharapkan mampu merumuskan ciri teks negosiasi. Yang kedua, anak-anak sekalian diharapkan mampu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Tujuan yang ketiga, siswa-siswi semua diharapkan mampu menjelaskan syarat tercapainya persetujuan ataupun kesepakatan. Baik, itu tujuan dari pembelajaran kita. Baik, definisi ya ataupun pengertian dari negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada kepentingan Ananda dengan orang lain dan perlu dinegosiasikan untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Itulah negosiasi. Nah, itu pasti sering terjadi ya, baik di sekolah misalnya Ananda dengan guru ya mengajukan beberapa alasan untuk untuk permintaanmu ya, permintaan Ananda ya, misalnya untuk ulangan harian misalnya ya kan. Ulangan harian, kamu melakukan negosiasi kepada gurumu untuk ulangan hariannya ditunda misalnya, itu kan sering. Ataupun ketika kamu meminta uang jajan kepada orang tua, nah, itu kadang-kadang juga terjadi yang namanya negosiasi gitu ya. Nah, diberi uang jajan sekian, kamu mintanya lebih misalnya, nah, itu bentuk negosiasi. Kepada temanmu juga begitu. Nah, itu yang level yang tentu sangat kecil, sampai nanti Ananda bekerja di suatu instansi, lembaga, negosiasi juga diperlukan. Baik antar lembaga, antar instansi, bahkan menjadi pejabat, pemimpin daerah, itu penuh dengan negosiasi. Apalagi menjadi presiden suatu kepala negara, itu pasti melakukan negosiasi dengan negara-negara yang lainnya. Baik, tujuan dari negosiasi yang pertama, mengurangi perbedaan posisi setiap pihak ya. Yang kedua, mencari cara untuk menemukan butir-butir yang sama sehingga akhir dari kesepakatan tersebut dapat dibuat
dan diterima bersama. Jadi deal ya. Jadi sama-sama senang ya gitu ya. Sama-sama menguntungkan. Itulah negosiasi. Adapun struktur negosiasi ya, bisa Anda lihat juga di buku ya, itu biasanya dari pembukaan, isi dan penutup. Pembukaan itu mengenai pengenalan isu ataupun masalah. Isi itu biasanya pengajuan ya, ada yang mengajukan ya, kemudian ada yang menawarkan atau penawaran ya. Kemudian bagian penutup terjadi kesepakatan ataupun kepuasan, atau bahkan bisa juga akhir dari penutup itu terjadi ketidaksepakatan, bisa juga ya nak ya, atau ketidakpuasan oleh satu pihak sehingga negosiasi tersebut dianggap gagal. Nah, itu ya negosiasi. Jadi dalam negosiasi pada umumnya 3 ini, jadi harus Anda kuasai ya, supaya anak Anda bisa menjadi seorang negosiator ya. Sebenarnya ini kalau lebih profesionalnya disebut negosiator, dan kalau untuk karirnya seorang yang pandai negosiasi itu kemudian disebut dengan diplomat, dan bisa juga juru bicara dan sebagainya gitu ya. Nah, Anda nanti bisa kalau jago ataupun mampu memiliki keterampilan dalam negosiasi ini, insya Allah bisa bekerja di bidang yang saya sebutkan tadi ya nak ya. Nah, itu makanya pentingnya kita membuat struktur organisasi, struktur negosiasi, sehingga akan terstruktur ya dengan jelas ya jalan pikiran kita. Baik, tindakan yang perlu Anda lakukan agar negosiasi berjalan lancar, yang pertama mengajak untuk membuat kesepakatan. Nah, jadi janjian dulu ya, waktunya kapan, di mana tempatnya, cari suasana yang bagus, tempat yang mendukung, supaya itu membantu juga dari segi suasana. Baik, yang kedua memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan. Nah, tentunya ada kepentingan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain ataupun suatu organisasi tersebut gitu ya. Nah, jadi berikan alasan pentingnya apa perlu dilakukan negosiasi. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Jadi Anda harus mempunyai banyak opsi terhadap hal yang akan dinegosiasikan. Jadi kalau bisa pun ada plan A, plan B ya. Jadi kalau tidak bisa yang ini, kita masuk yang ini gitu, sehingga sampailah terwujud dalam suatu kesepakatan. Yang keempat, memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Nah, ini harus sudah teruji. Jadi Anda harus siap-siap kalau apa yang Anda sampaikan itu akan dikomplain atau dicari buktinya oleh pihak lain gitu ya. Jadi kita harus sudah siap. Yang kelima, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Dan yang keenam, menetapkan dan menegaskan kembali tujuan awal dari diadakannya negosiasi tadi gitu ya. Kalau bisa dalam bentuk tertulis ya, dituliskan gitu ya, dituliskan kalau dia memang hal-hal yang penting berhubungan dengan dokumen resmi ataupun sebagainya. Nah, contoh di buku paket Anda bisa lihat itu di halaman awal-awal itu ya, halaman 151. 151 itu ada contoh negosiasi yang sederhana, di mana di situ disajikan antara pembeli dan penjual yang sedang melakukan negosiasi ya. Silakan Anda baca ya, gambarnya sama ini dengan yang di buku ya. Jadi contoh negosiasinya misalnya kalau kita lihat di buku itu, pembeli berkata, "Berapa harga sekilo mangga ini, Bang?" Kemudian penjual menjawab, 30.000, Bu. Murah katanya. Pembeli kemudian melakukan negosiasi, "Boleh kurangkan, Bang?" Penjual pun melakukan juga yang namanya negosiasi. Setelah ada penawaran ya, penjual menjawab, "Belum boleh, Bu, barangnya bagus loh, Bu, ini bukan karbitan, matang di pohon," katanya. Kemudian pembeli negosiasi lagi, "Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim, Bang, 20.000 saja ya," kata si pembeli. Penjual, "Belum boleh, Bu, 28.000 ya."
biar saya dapat untung Bu, kata si penjual. Oke, penawaran demi penawaran, akhirnya terjadilah persetujuan. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang, kata si pembeli. Asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi, kata penjual. Iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak, kata pembeli. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Itu dia ya. Nah, itu contoh negosiasi yang sederhana yang mungkin sering Ananda lakukan ataupun orang tua Ananda, Ibu Ananda, ya, Umi Ananda, Mama Ananda melakukannya di pasar ya, di pasar tradisional tentunya ya. Kalau di supermarket, di mall ya tidak bisa negosiasi ya, karena di sana tidak ada tawar menawar. Dan ada juga contoh yang berikutnya itu terima kasih Bu Mia, halaman 153 ya. Nah, itu bagaimana seorang siswa bernegosiasi kepada guru. Ya, kalau kita lihat pengantarnya ya, pengantarnya ini ya, kita lihat di buku ya nak, sama-sama dilihat di bukunya masing-masing. Kamis pagi usai pelajaran olahraga, Bu Mia, guru kimia, masuk kelas 10 MIPA tepat waktu. Tak seperti biasanya, hari itu anak-anak belum selesai berganti pakaian. Nah, ini pengantarnya ya. Penyebabnya mereka baru saja mengikuti ujian lari mengelilingi stadion ya. Mungkin pas minggu itu adalah jadwal ujian ya. Sebenarnya hari itu Bu Mia akan memberikan ulangan. Beberapa siswa yang napasnya masih memburu dan keringatnya bercucuran mengajukan usul pada Dani dan minta Bu Mia menunda ulangan dong, capek nih, kata Ali. Waduh, aku nggak berani, jawab Dani. Lihat saja yang suruh bilang, dia kan ketua kelas, sambung Dani. Baiklah, aku akan mencoba merayu Bu Mia, doakan berhasil, kata Lia. Beres, kamu kan ketua kelas. Dengan santun Lia menghadap Bu Lia, sama-sama Lia nih, yang wajahnya tampak kaku melihat murid-muridnya belum juga siap mengikuti pelajaran. Mak Bu, boleh Lia berbicara sebentar, kata Lia sambil duduk. Iya, ada apa, kata gurunya. Begini Bu, saya mewakili teman-teman. Lia minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Biasanya kan tidak terlambat seperti ini, kata Bu Mia. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalian sudah minum? Suara Bu Mia berubah ramah setelah tahu penyebab Lia dan kawan-kawannya terlambat ganti baju. Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan, jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju Bu, biar badan kami segar. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit. Ulangannya minggu depan saja. Nanti kita latihan soal saja, jawab Bu Lia mengagetkan Mia dan teman-teman. Makasih Bu, kata Lia. Tapi ingat, kalian harus tertib, tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat pukul 9 WIB. Iya Bu. Makasih teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembelajaran Lia, dan Bu Lia bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Mia. Oke, itu ya nak ya. Jadi itu contoh negosiasi yang sering kadang dilakukan ya, bukan seringnya dilakukan seorang siswa kepada gurunya terkait dengan ulangan ya. Jadi harus ada alasan-alasan untuk memperkuat argumen kita yang ingin disampaikan saat melakukan negosiasi. Baik anak-anak, itu adalah contoh negosiasi yang sudah baru saja kita bahas tadi ya nak ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pemahaman Ananda dalam belajar di rumah daring ya. Kita hanya mengenal sekilas tentang negosiasi. Jadi sudah kita bahas tentang pentingnya kita mempelajari negosiasi ini, karena ini sangat erat kaitannya, sangat relevan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak. Ini kita sering lakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, terlebih-lebih nanti Ananda ketika menjadi seorang pemimpin, seorang pejabat
itu jangan sampai negosiasi yang dilakukan itu merugikan instansi Ananda, wilayah yang Ananda pimpin. Nah, karena apa? Karena negosiasi yang merugikan itu dampaknya bukan hanya kepada kita ya, kepada yang melakukan negosiasi ya, tapi juga kepada bawahan-bawahan kita. Nah, begitu juga dia seorang kepala negara, dia harus mampu bernegosiasi dengan baik, bahkan memenangkan negosiasi sehingga bisa menguntungkan bagi negaranya. Itu ya nak ya. Jadi pentingnya negosiasi seperti itu harus kita ketahui. Nah, jadi jangan kemudian kita kalah dalam negosiasi ataupun merugi, karena itu akibatnya bisa sangat fatal ya nak ya. Sangat kita, karena apalagi diikat dalam perjanjian, nah, itu sangat berbahaya tentunya. Baik Ananda, semoga pembelajaran kita ini bisa menambah wawasan Ananda. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, optimis bahwa kita semua bisa melawan virus ini dan kembali lagi lakukan pembelajaran secara tatap muka. SMA Islam Anijam Medan, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.